Halo pemirsa iNews TV, Anda masih bersama kami di Jatim Today dan saat ini Anda bersama saya Distan Nugraha di segmen Ngobras. Kalau bicara tentang penampilan kita tentunya dalam aktivitas sehari-hari, tentunya inginnya tampil terbaik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau masalah bagian wajah, tata rambut biasanya diperhatikan sekali, tapi bagaimana dengan yang ada di ujung kaki? Sepatu yang kita gunakan, sudahkah terjaga juga kebersihannya? Nah, ini menjadi satu ide yang cukup menarik ketika ini menjadi peluang bisnis, karena ternyata bisnis cuci sepatu ini juga cukup menarik. Kalau bisnis laundry pakaian mungkin sudah menjadi hal yang biasa, tapi yang akan saya bahas hari ini di Ngobras adalah bisnis cuci sepatu. Dan sudah hadir di studio bersama saya Dimas Arya Putra, selaku CEO dari Sneak and Clean, dan juga Baskoro Alexander, Marketing and Management Director dari Sneak and Clean. Dimas, Baskoro, selamat sore. Selamat sore, Mas. Masih muda-muda dan sudah menjalankan bisnisnya. Saya ke Dimas dulu. Ini ide berbisnis untuk cuci sepatu ini mulai dari kapan dijalanin? Kalau mulainya sendiri sih, sekarang udah jalan sekitar 2 tahun, Mas ya. Sudah 2 tahun. 2 tahun lebih kalau sekarang. Apa dasarnya awalnya? Karena kalau ngomongin tentang sepatu kan, ya sepatu tuh nyucinya nggak tiap hari. Beda dengan kalau kita bisnis laundry yang biasanya baju, celana itu kan tiap hari ada aja gitu yang kita. Kalau sepatu kan nggak banyak gitu, kok bisa kepikiran ini malah? Iya. Jadi gini, kalau di bisnis sepatu itu malah enaknya itu kalau kita lihat. Jadi dari nggak setiap harinya itu, tapi biasanya orang kalau datang gitu loh, itu nggak mungkin satu sepatu, Mas. Pasti langsung 5, 10 gitu. Jadi kita lebih enak, banyak waktu santai tapi volume tetap masuk gitu. Income tetap masuk, iya. Jadi memang sadar bahwa memang nggak tiap hari nyuciin sepatu. Iya ada, cuman volumenya kan nggak segede baju. Jadi kita masih bisa ngatur waktu malah di situ. Tapi sebenarnya kalau saya mundur lagi ke belakang nih, karena ini kan idenya juga bukan kalau kita ngomongin tadi bisnis laundry, baju biasa, bisnis makanan tiap hari kita makan gitu ya. Cuci sepatu. Nah, Dimas sendiri awalnya memang penggemar sepatu gitu. Di rumah ada selemari sepatu mungkin? Enggak juga? Enggak juga sih. Sebenarnya dulu ide bisnis itu dari teman saya. Teman saya di kuliah di Surabaya. Yeah. Jadi dia yang pencinta sepatu sebenarnya. Saya kan cuman seneng bisnis dulu awalnya. Terus kita joinan dan sampai akhirnya dia tuh mundur. Dia yang malah mundur. Akhirnya sekarang yang pegang saya. Gitu. Jadi ketika ada orang yang memang kan ada beberapa orang yang hobi sepatu banget gitu ya. Sekarang ini kan menjadi koleksi juga sepatu gitu. Kalau Anda ngelihat mereka ini kebutuhan untuk memberesi atau membersihkan sepatunya ini memang cukup tinggi gitu. Cukup tinggi. Kayak di Surabaya, terutama di kota besar, Mas. Di kota besar tuh wah ramai banget ya. Kita sampai di Surabaya sendiri kewalahan banget. Iya, ternyata segitunya ya. Iya, padahal kalau kita mau ngaku-ngaku, jangan-jangan saya termasuk orang yang jarang sekali mencuci sepatu saya. Soalnya pemirsa, Anda pun juga mungkin nyuci sepatu Anda mungkin sekedar sebulan sekali, 2 bulan sekali, mungkin sekedar dilap-lap aja gitu kan. Tapi sekarang mungkin dengan lifestyle juga ya. Iya, benar. Saya ke Baskoro. Ini tadi diceritain bahwa ini sampai kewalahan gitu. Sampai sekarang tempat Anda ada berapa outlet yang dipunya? Kalau sejauh ini Sneak and Clean ada di 3 tempat ya, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan ini bulan Mei juga kita lagi progres untuk opening di Makassar. Sampai luar pulau? Ya. Nah, Makassar, ini surveinya atau apa nih, observasinya sampai sejauh mana sehingga berani buka di kota lain bahkan di luar pulau gitu? Gini, sebenarnya kalau dari sistem dari kami sendiri ya, kami untuk pembukaan outlet itu kami memiliki partner di setiap kotanya. Jadi memang yang tahu kondisi kotanya kan partner itu kan. Jadi gimana sih demand-nya di sana gitu. Kalau memang demand-nya bagus, oke, kita ukur dulu lah, kita riset dulu kompetisinya gimana di sana gitu. Kalau memang mungkin kan ya kita buka. Oke. Ini dari masing-masing outlet sebenarnya mereka juga berproses sendiri di masing-masing outlet atau terpusat untuk melakukan proses pembersihan sepatu ini tadi? Oke. Jadi kalau untuk operasionalnya memang tidak terlalu terpusat sih. Jadi artinya bahwa setiap outlet ini mereka punya hak untuk mengelolanya. Bagaimana sih kecenderungan customer-nya kan beda-beda tiap daerah gitu ya. Kayak di Jawa, di Makassar pasti beda gitu. Jadi ada adjustment di masing-masing outlet gitu. Tapi tetap dari pusatnya kita kasih support untuk kolaborasi lah intinya. Sistem. Apa yang perlu diperbaiki dari sistemnya. Kalau misalkan yang di pusat kurang match gitu dengan yang di outletnya, ya sudah kita buat penyesuaian di situ. Oke, ini menarik karena dari awal memang ya dari daily aja gitu ya, ngelihat teman sepatunya banyak, ini perlu dibersihin gitu ya. Sampai sekarang tiap outlet paling nggak ada berapa karyawannya? Kalau yang di Surabaya sekarang 6-7 karyawan. Di Gresik kan ini masih baru, masih April dia buka. April inilah masih 2. Setelah 2 Sidoarjo ada 3. Nah,
Kalau bicara tentang proses membersihkan sepatu sendiri, biasanya kan sepatu itu kan beda jenis, beda treatment gitu pasti kan. Nah ini belajarnya dari mana gitu? Emang dulu emang rajin banget suka bersihin sepatu gitu? Ya itu prosesnya ya trial error mas, pasti. Kita pasti trial error, sepatu kita sendiri kita coba. Kita sampo sendiri itu kita juga sampai bikin sendiri loh. Akhirnya begitu? Akhirnya gitu ya? begitu. Soalnya bisa meminimalkan cost dari produksi kita. Jadi kita bisa main di situ. Kalau biasanya kalau kita ngomong let's say running shoes lah gitu, karena kan sekarang banyak orang yang running gitu ya, olahraga. Apa biasanya kan kalau kita cuci disikat aja gitu pakai sabun gitu misalnya, jemurnya digantung gitu ya. Sebenarnya treatmentnya memang sebegitu atau ada treatment khusus sih sebenarnya dari tempat yang Anda punya? Jadi setiap bahan itu, setiap material sepatu itu beda-beda treatmentnya mas. Jadi sepatu datang dipelajari dulu? Enggak, ya kan kita udah ada range-nya materialnya apa, misalnya kanvas atau kulit liter gitu kan. Nah itu samponya sudah beda, treatmentnya udah beda. Jadi misalnya kalau sneaker yang untuk lari gitu ya, itu kan pasti kotornya ya lebih kotor daripada kulit ya pasti. Nah itu kita sikatnya juga udah beda mas. Sikat udah beda, semuanya udah beda. Cuman ya kita pasti kasih yang terbaik lah di setiap sepatunya itu. Dari mulai cuci, packing sampai antar itu pasti kita kontrol. Nah ini menarik karena itu dari cuci, packing sampai antar. Jadi balik kembali ke customer itu udah terpacking dan itu seperti baru lagi. Saya agak seperti baru gitu ya. Dari awalnya dulu begitu atau ada inovasi-inovasi yang dilakukan selama 2 tahun ini? Pasti ada inovasi. Dulu kita mulainya sendiri tuh ya packaging masih ala kadarnya lah. Kita cari pasar dulu istilahnya. Kita cari pasar dulu sampai tahun 2016 ini baru kita branding, bener-bener branding. Jadi kita mulai packaging, terus dari logo semua kita ganti di tahun ini. Dan alhamdulillah dari situ apa yang kita dapat yaitu banyak tawaran untuk kerjasama partnership seperti Makassar gitu. Ini udah banyak banget sebenarnya yang masuk. Oke, saya ke Baskoro. Kalau ngomongin tentang bisnisnya sendiri gitu kan, ketika ini sudah punya brand khusus gitu ya, packing gitu. Gimana dengan internal sendiri untuk karyawan misalnya, ini ada training khusus kah gitu untuk mereka bisa atau memang ya ada panduannya begitu saja? Ya, jadi kalau dari manajemen trainingnya ya itu memang kita punya 2 cara sih. Pertama memang ada guidelines-nya sendiri, SOP-nya ada. Yang kedua ada training juga. Kalau untuk training karyawannya sendiri durasinya seminggu aja cukup sebenarnya untuk mentrain. Karena memang pengerjaannya itu memang setiap sepatu itu punya ciri khas masing-masing gitu kan. Treatmentnya nggak bisa disamain. Tetapi secara garis besar sama. Kita ngelihat masalahnya di sepatunya apa, terus kemudian jenis nodanya seperti apa, dan kemudian dibersihkan dengan cara seperti apa. Sebenarnya simple sih kalau untuk trainingnya sendiri. Akhirnya konsumennya kebanyakan sepatu laki-laki atau sepatu perempuan nih? Kalau sejauh ini sih 50-50 ya. Yang perempuan sama banyaknya sih sama laki-laki. Gitu ya. Jenis sepatu apa yang paling banyak? Paling banyak yang liter, kulit, terus sneakers juga banyak, kanvas. Tuh. Jadi karena kan treatmentnya khusus gitu ya, sampai akhirnya bahannya pun juga membuat sendiri gitu ya, maksudnya nggak ngambil juga. Ini siapa yang ngajarin gitu maksudnya, sehingga sampai ada sistem-sistem seperti itu untuk efisiensi, untuk hasil maksimal juga. Ini dari mana gitu Anda mendapatkan inspirasi ini? Ya kita browsing-browsing aja sih mas. Kita browsing-browsing kan di setiap link itu kan pasti ada yang hampir sama. Garis besarnya kan hampir sama, materialnya nih bikin dari ini. Udah kita bikin aja trial error itu tadi. Gitu. Jadi bener-bener bangun dari nol kita sebenarnya. Dari bahan baku dan lain-lain. Kalau bicara tentang sepatu gitu kan, karena kadang datang kan kondisinya juga bukan sepatu yang baru gitu kan ya. Misalnya ada cacat atau ada bagian yang sedikit rusak, itu gimana? Ada checklist khusus kah gitu? Ada. Memang di SOP kita kalau sebelum menerima sebuah sepatu untuk diservis, kita cek dulu gitu. Ini sepatunya dari awalnya kayak gimana sih gitu. Ternyata misalkan ada yang bagian yang terkelupas gitu kan. Kita konfirmasi ke customer, ini terkelupas ya Kak gitu. Iya. Jadi memang kita hati-hati gitu loh dalam mengerjakan treatment buat sepatunya. Oke. Karena menarik ya ketika bilang sepatu, ini kan sekarang sepatu tuh harganya juga jutaan gitu ya. Bukan barang yang sepele lagi gitu, sehingga butuh treatment yang khusus. Saya ingin tahu juga dari ketika ide, kita mundur lagi dari awal dulu, ide muncul gitu ya. Kebayang nggak sih bahwa ini akan ordernya akan banyak gitu? Karena kan sekali lagi kita aja jarang-jarang nyuci sepatu gitu kan. Gitu. Gimana? Kebayang nggak waktu itu? Sebenarnya kalau saya di bisnis itu ya mas. Jadi kita jalani dulu aja. Kita jalani dulu, tapi kita harus tetap punya mimpi gitu loh. Kalau kita emang
mikirnya ke depan, jadi sekarang pun walaupun kita udah ya istilahnya udah jalan ya yang di Surabaya ya, tapi ke depan tuh tetap kita targetin gimana biar caranya pasar tuh masuk banyak gitu loh. Udah ada planning-planning seperti itu. Jadi intinya ya pasti kita targetin pasarnya bisa banyak terus itu gimana gitu. Promote-nya lewat apa sih? Kalau Dari kita awal sampai sekarang? Online, bener-bener online, iya. Kalau dulu cuman online aja, cuman sekarang kita mulai kasih sponsor-sponsor di event gitu-gitu. Udah mulai masuk ke offline juga. Jadi brand itu muncul Iya, benar. seperti itu ya. Dan itu memang berpengaruh ya, cukup akhirnya dikenal gitu ya. Pengaruh banget, terutama di anak muda terutama. Akhirnya outlet ini pertama berdiri dulu di mana? Di daerah Genteng, Surabaya. Maksudnya bukan di mall seperti Bukan, itu ya. bukan. Emang kita nggak masuk di mall sih. Pasarnya emang nggak di situ. Lalu yang sekarang akhirnya beberapa Sekarang kita ada tempat sendiri. Jadi emang kayak workhouse kita sebutnya, workhouse. Jadi tempat pengerjaan, tempat menerima. Nah, ke depan nih konsep kita juga bikin kayak drop zone gitu, Mas. Jadi gimana caranya orang-orang tuh bisa ngedrop sepatu di mana aja gitu. Tapi pengerjaan tetap di satu tempat gitu. Udah jalan. Tahun ini kita jalanin. Ini rencana inovasi Iya, yang akan di datang. Gresik udah jalan. Oh, di Gresik udah Di jalan. Gresik udah gitu. jalan. Karena kan kayak kalau orang juga datang nyerahin sepatu, ada ini pengambilan kayak gitu-gitu juga nggak sih? Ada. Pick up delivery kita juga adain di Surabaya. Di Surabaya Sidoarjo ada. Jadi untuk memudahkan juga. Bener ya. kan mobilitas sekarang udah tinggi juga kan. Masa ngurusan Orang-orang. sepatu aja Iya, saya harus bener. datang ke sana gitu ya. Ini menarik karena kalau saya tanya ke Baskoro juga, boleh dong diceritain tentang omset gitu. Karena kok bisa sampai akhirnya beberapa outlet. Paling nggak satu outlet tuh omsetnya berapa sih? Omset ya, kalau di Surabaya itu rata-rata sekitar 12 sampai 20 lah sampai. Satu bulan. Kan memang nggak selalu tinggi juga nggak selalu rendah kan, tergantung demand-nya juga. Rata-rata. Tapi itu pun juga saya lihat dengan pekerja yang juga tidak terlalu banyak gitu, cukup efisien juga gitu ya. Iya, benar. Efisien sekali, dan ini menjadi menarik karena siapa tahu ini juga bisa menjadi ide Anda untuk berbisnis. Kalau tadi Dimas bilang ya udah lakukan aja yang ada dalam idenya gitu. Nah, nanti kita akan lanjut lagi karena saya juga ingin gali lagi inspirasi dari mereka, bisnis apa yang pernah mereka lakukan sehingga akhirnya sekarang berbisnis untuk cuci sepatu. Tapi kami jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali.